Shalom, selamat pagi Pak. Saya Agnes Yuliana Siburian dengan NIM 12S25010. Di sini saya akan menjelaskan materi di week 14 yang dimana membahas tentang legal privacy and ethical issues in computer security. Nah, legal privacy and ethical issues in computer security ini adalah masalah hukum privasi tentang etika keamanan komputer. Nah, maksudnya semua aktivitas di dunia digital harus sesuai dengan aturan hukum, tidak melanggar privasi orang lain dan tetap beretika. Nah, contohnya tidak mencuri data orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, serta tidak mereset sistem walaupun mampu secara teknis. Nah, cara menanganinya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menaati aturan yang berlaku, dan selalu menghargai orang lain saat menggunakan internet. Nah, bagian-bagian yang harus dibahas dalam judul ini, yang pertama itu kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual adalah hak hukum atas hasil karya seseorang yang meliputi hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Nah, hak cipta di sini melindungi karya seperti buku, film, lagu, dan software agar tidak disalin sembarangan. Nah, paten di sini bertugas untuk melindungi penemuan atau teknologi baru agar tidak ditiru tanpa izin. Selanjutnya merek dagang. Merek dagang melindungi nama dan logo produk supaya tidak digunakan orang lain. Sedangkan rahasia dagang melindungi informasi penting sebuah perusahaan seperti kode program atau formula. Nah, contohnya menggunakan aplikasi bajakan, meniru logo merek terkenal, atau membocorkan kode program perusahaan termasuk pelanggaran. Nah, cara menanganinya menggunakan produk asli, menghormati karya orang lain, mendaftarkan karya ke lembaga resmi. Nah, serta kita dapat menanganinya dengan menjaga data penting agar tidak bocor. Nah, selanjutnya kejahatan pada komputer. Nah, kejahatan pada komputer ini tindakan kejahatan yang dilakukan dengan bantuan komputer dan internet seperti peresetan, pencurian data, pengubahan data, dan penyebaran virus-virus. Nah, kejahatan ini sulit ditangani karena bukti digital dan pelakunya bisa berasal dari berbagai negara. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang DPD. Nah, contohnya misalnya akun media sosial di retes lalu digunakan untuk menipu orang lain, atau data pribadi dicuri untuk kejahatan. Cara menanganinya adalah kita dapat menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan keamanan ganda, tidak membagikan data pribadi sembarangan, serta jika terjadi hal ini, kita dapat segera melapor jika menjadi korban. Nah, selanjutnya ada kontrol dan edukasi. Nah, kontrol dan edukasi ini berarti bahwa keamanan pada komputer harus dilakukan secara terus-menerus dan pengguna harus terus diberi pemahaman tentang keamanan pada digital. Nah, teknologi yang aman tetap bisa ditembus jika kita tetap waspada. Nah, contohnya seseorang akan mudah tertipu oleh pesan palsu karena tidak tahu ciri-ciri penipuan online. Nah,
cara kita untuk menangani hal tersebut adalah kita dapat memberikan pelatihan keamanan, membuat aturan penggunaan sistem, dan kita juga bisa membiasakan sikap hati-hati saat menggunakan internet. Karena manusia sering menjadi titik terlemah dalam sistem keamanan. Nah, untuk yang bagian selanjutnya kita membahas kriptografi dan hukum. Nah, kriptografi adalah bagaimana cara mengamankan data dengan teknik inskripsi agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Nah, dulu penggunaannya sempat dikontrol ketat karena alasan keamanan di sebuah negara. Tetapi sekarang lebih longgar selama digunakan untuk perlindungan data. Nah, contohnya pesan di aplikasi WhatsApp yang tidak bisa dibaca orang lain karena diinskripsi. Nah, cara kita untuk menanganinya dengan menggunakan aplikasi yang sudah terinskripsi, tidak membagikan data sandi atau kode OTP kepada siapapun. Nah, kita juga bisa mematuhi aturan hukum yang berlaku. Nah, untuk yang selanjutnya aspek perlindungan keamanan pada komputer. Nah, di bagian ini aspek perlindungan keamanan pada komputer itu upaya melindungi sistem dari malware, peresetan dan akses ilegal, sekaligus ini dapat melindungi hak pengguna software dan data pribadi sesuai dengan aturan seperti undang-undang tadi. Nah, pengguna juga harus dilindungi dari program yang berbahaya. Contohnya, komputer terkena virus karena mengunduh aplikasi ilegal, atau bisa juga data pribadi bocor karena sistem tidak aman. Nah, cara kita untuk menanganinya, kita dapat memasang antivirus, memperbaharui sistem secara rutin, menggunakan firewall, tidak sembarangan menginstal aplikasi, dan menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Nah, untuk kesimpulannya, keamanan komputer bukan hanya tentang melindungi perangkat dari virus atau hacker, tetapi tentang mematuhi hukum, menjaga privasi, dan sikap etis saat menggunakan teknologi. Nah, kekayaan intelektual harus dihargai agar karya tidak dicuri atau tidak disalahgunakan. Nah, kejahatan komputer harus dicegah dengan menjaga keamanan akun kita dan data pribadi kita masing-masing. Nah, kontrol edukasi dan penggunaan kriptografi ini sangat penting untuk melindungi sebuah informasi. Nah, jika semua ini sudah dilakukan bersama-sama, maka penggunaan teknologi akan menjadi lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua orang. Nah, demikian hasil penjelasan saya, Pak. Jika ada kekurangan dalam pemaparan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.